Oke, strategi audit dan program audit. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama, nanti saya akan coba menjelaskan 5 jenis tes gitu ya. Nah, ini saya harapkan kalian sudah paham nih beberapa hal yang pernah kita bahas, terutama terkait dengan resiko-resiko. Jadi resiko audit, resiko deteksi, resiko pengendalian, risiko inherent, risiko bawaan. Nah, ini nanti akan 5 jenis tes ini dalam audit ini sangat tergantung dari resiko-resiko yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, nanti kemudian kita yang kedua nanti bagaimana tes-tes itu yang paling sesuai di tahapan-tahapan audit. Kita sudah belajar tahapan audit nih. Kemudian bagaimana bukti pemeriksaan yang digunakan dan diperlukan dari masing-masing tes dan juga asersi. Nah, sekarang saya mencoba mengulang lagi apa itu asersi manajemen, apa itu prosedur audit ya. Kaitannya antara prosedur audit dengan asersi manajemen nanti akan kita bahas. Setelah itu baru nanti mendesain program audit dan ada beberapa pengujian, terutama nanti transaction related audit objectives dan balance related audit objectives ini juga kita bandingkan, dan yang terakhir mengintegrasikan dari beberapa jenis tes tersebut. Untuk yang pertama ini beberapa sudah saya bahas nih ya. Jadi auditor sebenarnya ketika melakukan audit gitu ya, ini ada 5 jenis tes. Perlu diingat semua ya. Ada 5 jenis tes. Yang pertama ya ketika kemarin kita sudah bahas, saya agak lupa di pertemuan berapa. Ini prosedur penilaian resiko. Jadi resiko-resikonya dalam audit itu perlu kita assess atau kita nilai gitu. Gitu ya. Ini mohon diperhatikan nih. Ini kemarin sudah beberapa kali ya saya jelaskan. Risiko dalam audit ada berapa? Coba saya tanya dulu nih ya. Ini supaya recap lagi lah, refresh lagi dari yang pernah kita bahas. Siapa di sini ya? Sebentar. Kristina. Ada Kristina? Kristina, risiko dalam audit satu saja, risiko dalam audit ya, dan bagaimana bentuk definisi dari risiko tersebut. Mati, mute, masih di mute. Speakernya dinyalakan. Resiko pengendalian, Pak. Ya, apa itu risiko pengendalian, Kristina? Ayo, Kristina. Kristina hadir? Mana? Kok hilang? Hadir, Pak. Sebentar, Pak. Ya, apa itu risiko pengendalian, Kristina? Ini penting nih, karena pertama yang kita lakukan, ini biasanya dari perencanaan audit ya, kita menilai risiko dulu, tes terhadap risiko. Nah, pengujian terhadap, bukan tes ya, penilaian risiko-risiko yang ada dalam audit tersebut. Gimana? Salah risiko ya, pengendalian itu gimana? Salah saji ya, Pak? Bukan. Salah saji mah bukan risiko. Risiko pengendalian apa? Salah saji ya salah saji. Apa hubungannya risiko itu dengan salah saji? Terkait dengan risiko pengendalian. Masih salah? Kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan perusahaan, Pak. Bukan. Salah. Amanda, mana Amanda, ada nggak? Videonya off nih. Amanda, apa Ada, itu Pak. risiko pengendalian? Tadi Kristina udah nyebutin salah satu risiko pengendalian. Ini kalian sudah saya jelaskan bentuk payung waktu itu berkali-kali, ini masih salah terus. Ini gimana ini? Apa itu risiko pengendalian? Salah saji yang terjadi karena kontrol yang kurang efektif. Iya, betul, bagus Amanda. Itu, jadi ada kontrol, nanti kita ulas lagi nih ya. Tetapi kontrol itu tidak efektif sehingga salah saji. Nah, tadi Kristina bilang salah saji, bukan itu yang saya mau. Sehingga salah saji itu tetap ada walaupun ada kontrol gitu. Oke, ya Kristina ya, ingat ya, itu payungnya bolong-bolong, itu yang disebut dengan resiko pengendalian. Payungnya nggak bagus, nggak efektif, kata Amanda tadi. Paham ya Kristina ya? Ini nggak boleh salah lagi nih, saya udah berkali-kali nih. Oke ya. Resiko apa lagi selain itu? Ini
penting ini, resiko selain resiko pengendalian. Tunggu, saya cek dulu ya. Oke, on semua. Yolanda deh, Yolanda. Silakan, gimana Ya, Yolanda? saya, Pak. Ada resiko deteksi apa ya? Ya, apa itu resiko deteksi? Sebuah salah saji yang tidak dapat dideteksi oleh prosedur audit, Pak. Oke, oke, bagus. Ada lagi Siti Istiana, sorry. Resiko apa lagi? Resiko bawaan, Pak. Apa itu Siti Istiana? Salah saji material tanpa pengendalian internal. Tanpa adanya pengendalian internal. Oke, Eka Mardiana. Terakhir, resiko apa? Tadi resiko pengendalian udah, resiko inherent udah, resiko deteksi udah. Satu lagi. Masih di mute, Eka. Saya tahunya 3, Pak. Resiko bawaan, pengendalian, sama deteksi. Ada satu Dicatat. lagi. Baik. Ya. Ada yang mau menjawab nggak? Yang paling bawah tuh. Apa? Resiko kecurangan ya, Pak? Ya, itu juga termasuk. Adanya fraud. Satu lagi selain resiko kecurangan. Resiko inherent ya, Pak? Inherent udah, resiko inherent itu sama resiko bawaan. Itu bahasa Inggrisnya inherent. Deteksi bukan, Pak? Deteksi udah disebut. Satu lagi. Secara keseluruhan. Itu yang perlu kita nilai dulu. Siapa? Resiko audit, Pak. Iya, oke, Maura. Resiko audit apa? Betul. Betul. Apa itu resiko audit? Maura? Udah betul. Ayo dong, masa nggak tahu nih? Saya udah berkali-kali. Hah? Resiko audit ya, Pak? Iya, resiko audit apa? Resiko yang harus diterima oleh auditor karena laporan keuangan masih mengandung salah saji. Bukan, hampir tapi bukan itu. Kurang tepat. Opini yang tidak tepat bukan, Pak? Betul. Siapa ini? Resiko ketika auditor salah memberikan opini, harusnya WDP atau tidak wajar jadi wajar. WTP itu dong ya. Ini nggak boleh salah lagi. Ini saya jelaskan sekali lagi ya. Saya jelaskan, tolong dengarkan baik-baik. Nanti di pertemuan 14 mungkin saya tanya lagi. Ini nggak boleh salah. Jangan dihafal tapi dipahami. Gini. Jadi saya jelaskan ya. Saya pernah menjelaskan misalkan kas gitu ya. Kas itu resiko bawaannya tinggi. Kenapa? Karena mudah dicuri. Sehingga ini kita anggap itu resiko bawaan itu. Ini saya gambarkan lagi, kelihatan ya. Ini rintik hujan yang tidak bisa kita kendalikan dan nggak ada pengendalian internnya. Pahamin ya, pahami lagi. Ini hujan, tidak bisa kita kontrol. Kas sama dengan kendaraan, mana yang lebih beresiko bawaannya dicuri? Ini bisa salah saji, bisa penyelewengan, contohnya bisa fraud, bisa salah error ketika jurnal. Ini macam-macam nih. Ini macam-macam. Pokoknya yang menyebabkan salah saji. Salah saji adalah laporan keuangan disajikan lebih atau kurang, understate atau overstated. Gitu. Harusnya 100 dilaporkan 110 berarti overstated. Harusnya 100 dilaporkan 90 berarti kan enggak tepat. Ada angka yang berkurang atau bertambah, bisa jadi karena penyelewengan atau cuma karena error. Dia salah jurnal, bisa jadi karena fraud, penggelapan, buktinya dihilangkan, ditambahkan. Ini resiko-resiko semua yang menyebabkan laporan keuangan itu salah disajikan. Harusnya 100, angkanya jadi 90 atau 110 itu misalkan gitu ya. Itu jadi kas sama kendaraan kalau tanpa ada pengendalian intern, resiko salah saji, contoh salah sajinya adalah dicuri lah gitu. Itu lebih besar mana? Kas apa kendaraan? Hah? Kas, jelas ya. Untuk itulah supaya tidak error dan sebagainya kita pengendalian intern, ada pengendalian intern di sini. Inilah payung supaya resiko-resiko itu dapat kita tekan, tidak kita bisa hilangkan ya, tapi dapat kita tekan. Paham ya? Payung inilah SPI.
sistem pengendalian intern yang pernah kita pelajari kemarin KOSO tuh. Ada lingkungan pengendalian, bahwa manajemen itu selalu mempunyai kode etik, punya punishment, reward gitu kan. Ada penilaian risiko, itu yang KOSO kemarin itu ya, COSO itu. Oke, SPI. Contohnya apa? Cash tadi. Cash itu supaya tidak hilang, tidak dicuri, ya kita kasih brankas. Brankas itulah salah satu bentuk SPI. Atau ada pengendali intern, setiap transaksi dimasukkan di brankas dan itu nanti akhir hari, pada akhir hari itu dihitung antara catatan dengan uang yang ada. Itu berarti ada yang namanya SPI, adanya pencatatan, pembandingan catatan gitu. Itu macam-macam SPI-nya supaya nggak ada error pencatatannya. Atau jurnal verifikasi, ketika mau masuk itu ada verifikasi, siapa yang mau verifikasi jumlahnya. Ketika keluar itu harus ada pencatatan verifikasi. Misalkan jumlahnya lebih dari 10 juta itu harus ada persetujuan siapa gitu. Itu ya case-nya, contohnya ada brankas, ada verifikasi, ada pemisahan fungsi antara yang mencatat dengan yang memasukkan uang di brankas. Itu semua SPI supaya jumlahnya tepat, tidak ada salah saji. Yang dilaporkan di neraca kas itu harusnya 100, bisa jadi cuma 90. Kalau kas kecenderungannya understate, dikurangi gitu, berkurang. Itu paham ya? Sampai sini paham nggak kira-kira? Paham ya? Nah, pahami jangan ini. Inilah yang disebut dengan risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan sama inherent risk sama. Bahasa Inggrisnya itu inherent risk. Artinya resiko tanpa adanya pengendalian intern, uang ditaruh aja di meja, ya pasti resiko dicuri gitu loh. Transaksi nggak ada yang verifikasi, bisa jadi itu dibohong-bohongin, nggak ada buktinya, pora-pora diambil, padahal nggak ada bukti kas keluar. Itu tanpa adanya pengendalian intern. Tetapi adanya SPI, payung-payung ini belum tentu efektif. Mungkin ada bolong nih. Nah, ini bolong. Sehingga ada 1-2 lah. Oh, ternyata masih selisih, masih bisa dicuri. Tapi kan kebanyakan ya sudah dapat dicegah tuh dari 10 ratusan rintik-rintik cuma tinggal 2 misalkan. 3 lah ya, taruh 3 gitu. Paham ya? Inilah yang disebut dengan resiko pengendalian. Artinya SPI tidak dapat mencegah adanya salah saji. Banyak yang tercegah tapi masih ada nih 1, 2, 3 gitu. Paham ya? Paham sampai di sini ya? Itu resiko pengendalian, namanya pengendalian. Pengendalian ada risikonya. Dia tidak dapat mendeteksi salah saji gitu. Efektivitas pengendalian ini tergantung. Kalau efektif 90%, salah sajinya sedikit. Tapi kalau efektifnya cuma 20%, salah sajinya makin banyak nih, ada 10 rintik mungkin yang ini. Paham ya? Oke, sampai di sini paham. Itu resiko pengendalian adalah bolong-bolongnya payung ini. Kemudian, nah ini kita ada resiko audit. Resiko audit kan saya udah jelaskan. Resiko ketika kita salah menentukan opini. Resiko audit itu tidak bisa 0%, bisa 1%. Kalau 1% lah taruh ya, 1% nih. 1% kita anggap 1 rintik ya. Artinya kita 99% yakin opini kita betul, tapi ada peluang 1% itu opini kita salah. Harusnya harusnya disclaimer kita jadikan WTP, bisa jadi itu 1%. Nah, karena ini udah ditentukan di awal, resiko pengendalian sudah ada, rintiknya udah 3 nih kita udah dapat. Bagaimana supaya rintiknya cuma 1 gitu yang dapat kita terima. Untuk itulah kita ada jaring-jaring di sini. Jaring-jaring inilah prosedur audit gitu. Ini prosedur audit ya. Sehingga prosedur audit itu kita pengen karena cuma 1 di sini, 2 lah yang terjaring. 2 ini terjaring. Prosedur audit misalkan ini ada bolong. Wah, ternyata ada resiko selisih antara kas yang ada di brankas dengan catatan yang ada di bendahara. Nah, gitu. Wah, ternyata ada selisih nih. Caranya bagaimana? Ya audit. Kita melakukan prosedur. Prosedur bisa inspeksi, bisa melihat dokumen, observasi dan sebagainya. Nah, supaya kita pastikan kalau ternyata wah ini salah nih Pak. Oke, ini kita temukan di dalam audit. Nah, kita temukan di dalam audit. Kita temukan di dalam audit. Oke, jadi 2 atau sisa 2 karena terjaring di sini ya, terjaring. Oke, kita temukan di dalam audit. Gitu. Dalam audit itu kita dapat, wah ini salah Pak, tolong koreksi Pak, harusnya segini. Tapi masih ada risiko lagi. 2 nih. 2. Ternyata ini tidak lolos nih, harusnya kita kan lolos cuma 1 ya kita tolerir. Ternyata 2 yang lolos. Kita pengennya 1, ternyata 2 yang lolos. Inilah resiko deteksi. Ini ya, resiko deteksi. Artinya
Auditor inginnya dapat mendeteksi 2, karena ini satu itu ya kita tolerir lah. Tetapi yang kita dapat deteksi cuma 1. Berarti prosedur audit kita kurang bagus lah, kira-kira begitu. Artinya itulah resiko deteksi. Auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang harusnya 2, dia cuma dapat 1 gitu. Sehingga ini ada resiko deteksi gitu. Ini kita tekan, harus kita tekan begitu. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Nanti saya lihat lagi video saya ya. Ini saya ulang-ulang terus nih. Jadi ini yang kita tentukan ketika kita mengaudit resiko bawaannya gimana. Resiko bawaan ya kita bisa kuesioner, bisa dilihat akun-akunnya mana yang rentan. Resiko pengendalian caranya bagaimana? Kita lihat ada nggak pengendaliannya. Misalkan ada pemisahan tugas antara ini, ada brankas, itu kita catat tuh, biasanya bisa observasi, bisa wawancara, bisa survei. Apakah Bapak punya brankas? Itu contoh saja ya. Oke, yes, berarti lumayan kuat nih. Resikonya berkurang. Apakah Bapak setiap hari ada case of name? Yes, wah makin bagus nih, gitu kan. Jadi makin, tapi nggak bisa 0 gitu. Itu resiko, itu namanya SPI-nya kita nilai resikonya di mana. Kemudian resiko deteksi ini ya nanti ketika kita melakukan audit gitu. Itu ya, itu dipahami. Nah, inilah yang perlu kita tentukan, RB, resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko deteksi, dan resiko audit. Ini di prosedur yang pertama gitu ya. Yang kedua, test of controls. Kita udah dapat nih SPI-nya. Udah tahu nih kira-kira SPI-nya bagus nih Pak gitu kan. Tapi kan di atas kertas. Kita mau meyakinkan apakah betul. Makanya test of control inilah yang kita tes nih. Betul enggak nih? Bisa observasi, betul enggak saya amati nih. Kan di atas kertas resiko pengendaliannya kecil karena ada brankas, cek observasi, oh ternyata betul. Gitu kan. Ada pemisahan fungsi, oh ternyata betul nih yang mencatat beda, yang menyetorkan beda. Itu contoh ya gitu ya. Nah kita tes dulu. Kalau tes oke. Tetapi kalau tes ternyata berubah, nggak bagus, ya kita bisa mengurangi nanti ininya ditambah nih. Ini ditambah. Kalau ternyata bolongnya malah 4 ketika kita tes. Ini ada 5. Ya mau nggak mau prosedur auditnya kita tambah. Gitu. Makanya ini yang test of control. Setelah kita tahu resiko pengendaliannya, kita tes betul nggak nih. Gitu. Tetapi kalau sini jelek banget, rusak ya. Wah ini nggak efektif lah. Ada brankas tapi kuncinya ditaruh di meja misalkan. Wah ternyata banyak banget di sini. Ya udah ini banyak ya. Nggak terjaring cuma 1-2. Ini nggak usah kita tes. Langsung saja ini kita abaikan. SPI-nya udah jelek. Udah kita nggak abaikan. Langsung di sini kita tes. Yang banyak, luas, banyak orang, banyak prosedur, banyak waktu. Sehingga kita mentolerir 1. Tapi kan setengah mati jadi auditor kerja. Ya nggak? Banyak banget itu. Wah ini kita cuma 1% nih. Mentolerir 1. Tetapi SPI-nya nggak bagus. Ininya banyak banget nih. Ya mau nggak mau gitu loh. Makanya biasanya gitu ya. Auditor itu kalau SPI-nya jelek. Pak udahlah jangan diaudit kalau begini. Bapak perbaiki dulu lah. Gitu. Cari konsultan lah. Atau saya jadi konsultan. Tapi yang audit jangan saya nanti. Kita perbaiki dulu lah sama-sama SPI. Makanya kalian jarang dapat di koran itu opini yang bukan WTP atau WDP, disclaimer nggak ada karena disuruh perbaiki dulu. Kalau pemerintah daerah nggak bisa, mau nggak mau kita audit, mau serusak apapun. Makanya ada yang disclaimer, kadang pemerintah daerah oleh BPK ya. Itu gitu ya. Jadi ini kita nggak abaikan aja, nggak perlu ada TOC, test of control, karena memang udah jelek. Langsung di sini kita substantifnya yang paling banyak ya di sini. Ini kita abaikan, kita masuk ke sini, test substantif transaction, analytical procedure sama test of details, balance saldonya kita cek. Nah, nanti di slide berikutnya. Gitu. Itu ya paham ya? Nah, ini harus paham nih. Nah, ini saya udah ulang-ulang ya. Oke, baik. Kemudian ini jenis tesnya ya. Tadi reassessment udah nih, ada fraud juga, ada error. Nah, ini kita udah tadi. Nomor 2 TOC. Nah, caranya bagaimana tadi? Ngetes payung. Payung itu kan udah tahu nih payung nih berdasarkan hasil biasanya sih kuesioner kita kasih atau berdasarkan hasil bagan alur kita lihat bagaimana sih proses kas itu di penyimpanan kas dan sebagainya. Nah kita ujinya pakai ini inquiry tadi. Inquiry tanya Pak betul nggak di sini ada ini siapa yang megang ini? Kita observation kita datang lihat observasi betul nggak nih
Gitu. Kita udah tahu nih seberapa besar pengendalian internnya. Kita tes dulu. Inspection gitu, inspeksi re-performance, kita ngitung ulang bareng-bareng gitu kan. Itu ya. Jadi TOC ini. Tapi kalau payungnya jelek, SP-nya jelek, ini nggak perlu dilakukan, langsung substantif. Nah, kita memakai ini gitu ya, memakai ini karena kita mengandalkan ini. Kalau SPI-nya bagus, prosedur auditnya ya jangan banyak-banyak karena udah terbantu nih kita. Intinya begitu. Tapi kalau jelek ya udah substantif. Nah, kalau substantif ini ada beberapa ya nanti ini ya. Nah, ini ya. Ini tadi substantif ya, substantif transaction. Ini langsung ke sini aja deh saya nih. Ini ya, ini jenis-jenis nih. Ini test of control, dia nyari CR-nya. Bisa juga CR. Kalau substantif dia nyari CR dan detection risk-nya. Analytical procedure dia nyari ini. Untuk test of detail dia nyari detection, sehingga didapatlah dari tes-tes ini bukti yang cukup untuk kita memberikan opini. Nah, kan audit itu gunanya mengumpulkan bukti supaya kita dapat mengeluarkan opini yang cukup ya. Kita punya dasar dari bukti-bukti itu untuk menyimpulkan opini. Ini aja. Jadi begini yang paling pas nih ya. Menggambarkan apa itu test of controls gitu ya. Test of transaction gitu ya. Ada analytical procedure sama test of balance. Ini yang buktinya audit. Gini. Ini ada jurnal lah, ini nih, jurnal penjualan di sini ya. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan kan siklus ya. Jurnal penjualan itu nanti melibatkan akun sales penjualan, account receivable, piutang dagang sama cash in bank. Oke, saya tanya dulu ya. Kalau kita kita melakukan penjualan secara kredit bukan cash ya. Apa jurnalnya nih? Ini harus tahu nih. Kalian kalau salah kebangetan nih ya. Bagaimana jurnal penjualan lah, penjualan secara kredit. Kita sebagai penjual, bagaimana? Ayo. Jualan, Pak. Iya, Yolanda, gimana? Piutang pada penjualan, Pak. Betul. Jadi account receivable, piutang ya, Yolanda ya, pada sales. Bagus. Ini kan, ini misalkan 100 juta lah ya, 100 juta. Account receivable-nya debit, sales-nya kredit. Oke, sehingga masuk ke sini kan? Masuk ke sales nih, ini 100 juta transaction. Account saldo normalnya di kredit ya, ini saldo normalnya di debit 100 juta. Oke, ini ketika kita mau melakukan TOC, ini kan ada pengendalian internnya ya. Misalkan gini, ketika menjual, salah satu pengendalian internnya adalah ada otorisasi. Kalau mau menjual lebih dari 100 juta itu harus persetujuan manajer tingkat berapa. Itu pengendalian intern tuh. Gitu. Karena kan piutang ini, nggak sembarangan kita piutang. Terus ada misalkan kita mau melihat kemampuan pembayaran piutangnya, jangan sembarangan orang yang mau piutang kita kasih aja. Kita harus profiling siapa yang mau beli secara hutang gitu. Itu pengendalian intern tuh. Jadi agar angka ini betul gitu, atau ada yang melakukan verifikasi gitu, otorisasi antara uang, antara yang penjualan kan barang dikirim ya, dengan yang mencatat akuntansi ada verifikasi. Itu salah satu pengendalian intern yang ada SPI-nya, payungnya ya, sehingga angka ini tepat, pengennya begitu kan. Nah, karena ada berarti kita tes nih. Oh, kita udah tahu nih, ini bagus semua nih ya. Setelah saya kasih survei, saya lihat dokumen-dokumennya, oh ternyata bagus semua nih. Kita tes. Betul nggak nih test of control yang tadi? Caranya apa? Saya tanya manajemen tadi ya, ini inquiry mana tadi? Ini inquiry, observasi, inspeksi, re-performance. Saya lihat observasi, saya mau lihat nih ketika dia melakukan transaksi penjualan bagaimana. Oh, ternyata betul. Itulah test of controls. Gitu ya. Kemudian ada satu lagi ini test of transaction gitu ya. Test of transaction adalah ya udah, kalau kontrolnya bagus kita lihat buktinya ada nggak sih ini, gitu ya, buktinya ada nggak sih, kita lihat oh ternyata buktinya kan dia test of transaksinya kita lihat, biasanya kita
lihat buktinya, kelengkapannya ya, lengkap nggak nih bukti-buktinya, lengkap nggak dicatat gitu ya, ada nggak yang terlewat gitu ya, akurasinya, jangan-jangan dia sales-nya cuma 100, dia masukin di jurnalnya cuma 50 gitu. Nah ini yang disebut dengan audited by ini STOT ya, substantive test of transaction. Itu ya, ini audited ini. Oke. Ya. Nah, ada penjualan banyak kan di sini. Ini misalkan 50 penjualan, ada lagi, ada retur lah, retur misalkan 10 gitu ya. Sehingga di sini ada 140. Ending balance-nya kan ini. Inilah nanti yang masuk ke neraca laba rugi sebagai sales gitu ya, sebagai sales. Diposting dulu, kemudian masuk buku besar, neraca saldo dan sebagainya. Inilah nanti yang akan kita audit akhir tahun, bukan akhir tahun, saldonya. Ini yang disebut dengan test of detail balance. Balance itu kan saldo. Betul nggak sih? Caranya bagaimana? Ya tadi, kita udah pernah belajar bagaimana caranya, contohnya adalah konfirmasi. Nah, ini kan bisa nih 100 kemudian 50 ya. Kemudian 10. Ini sama, misalkan ya, ini 140. Wah, ini kita mau tes nih. Tadi betul nggak nih? Caranya bagaimana? Konfirmasi. Betul nggak nih ke orang yang kita jual 100 itu, betul nggak ada piutang ada hutang ke kita gitu. Kita konfirmasi aja, kita tanya ke sana, kasih surat gitu. Itu yang caranya adalah tes ending balance. Saldo-saldo yang ada di neraca, di laba rugi itu kita tes. Nah, ini tergantung asersinya apa nih. Nah, nanti asersi nggak boleh lupa lagi. Gitu, asersinya apa. Nah, ini juga sama kan? Ini sama gitu. Nah, ada satu lagi adalah analytical procedure. Nah, analytical procedure ini biasanya sepanjang audit itu ada, di depan ada. Tapi di substantif kita membandingkan aja analytical procedure, contohnya ya gitu ya. Contohnya yang gampang, dia membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan itu make sense nggak? Ada yang aneh nggak gitu. Misalkan gini, ternyata account padahal banyak pelunasan gitu ya, pelunasan ini dilunasi semua. Ini kan kalau kita lunasi ini kan nanti cash pada piutang ya, account receivable gitu ya. Awalnya kita lihat account receivable-nya banyak berkurang, tapi cash-nya kok nggak berkurang-kurang gitu loh. Wah, ini ada apa nih? Kita membandingkan aja saldo antara account receivable dengan cash-nya. Ini berkurang nih account receivable-nya. Udah dilunasi, tetapi kok cash-nya pasti ada yang salah nih. Nah, itu namanya analytical prosedur. Jadi prosedur analitis, membanding-bandingkan gitu. Contohnya adalah jumlah pegawai naik banyak, tapi kok belanja pegawai, beban pegawai kok sedikit. Ini ada yang aneh nih. Gitu. Baru kita periksa nanti, bisa macam-macam. Itu ya. Itu jenis-jenis tesnya yang kita lakukan selama audit. Ini contoh nih. Ini contoh kontrolnya ya, SPI-nya ini, test of controlnya begini gitu. Ini misalkan ini ya. Shipping documents electronically forwarded to billing daily and bill subsequent day gitu ya. Ya caranya apa? Kita observe, betul nggak sih ini? Gitu. Ini test of control-nya ya. Payungnya betul nggak sih seperti itu sebenarnya gitu. Ada pre-number. Ya udah kita re-performance inspeksi, betul nggak nih ada? Kan kalau pre-number itu nomornya berurut gitu ya. Ini ada urutan nggak? Ada yang lengkap nggak gitu. Itu test of control ya. Gitu. Ini saya pikir audit data analytics ya, kita pakai data analytics lah. Oke, ini yang tadi ya. Ini sebenarnya prosedur audit nih. Nanti terkait dengan asersi sebenarnya, asersi manajemen ya. Test of control apa saja? Inspeksi, prosedurnya observasi, inquiries gitu, re-performance. Kalau test of details apa saja? Ada physical, kita mau melihat ada saldo neraca kendaraan 2 miliar, betul nggak kita inspeksi kendaraannya, konfirmasi betul nggak ada piutang gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian biaya ya, biaya SAP lebih kecil RAP, betul, karena SAP itu analitis, prosedur analitis paling gampang, biayanya kecil karena kita cuma membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan. Kemudian biaya RAP-nya nih ya, ini ya kita sudah ada wawancara, ada kuesioner, jadi lebih besar lah biayanya. TOC lebih besar lagi karena ada inspeksi tadi, ada observasi. Ada lagi STOT, ini masih dokumen, tapi biaya akhir tahun itu biasanya yang saldonya kita cek itu ya ada konfirmasi, harus ada orang luar yang kita tes, ada physical, karena dia paling banyak kan ini ya, kerjanya paling banyak test of details nih. Prosedur auditnya paling banyak sehingga biayanya lebih
besar gitu, paling besar gitu ya. Ini yang tadi saya jelaskan nih payung sebenarnya. Ini ya, ini payung. Jadi di sini X ya, X dengan Y-nya. Ini yang di bawah ini yang horizontal. Ini internal control. Kalau di sini semakin tidak efektif, payungnya banyak bolong gitu ya. Payungnya banyak bolong lah. Bolongnya banyak banget, hampir nggak efektif. Yang ini efektif, bolongnya sedikit. Yang ini adalah keyakinan kita gitu, audit ya. Nah, ini apa ini? Ada 2 bidang nih ya. Ini bidang yang warna biru, ada yang warna putih. Jadi kalau ternyata internal kontrolnya jelek gitu ya. Ini bolongnya banyak banget, langsung kita substantif di sini ya. Audit substantif, bukan test of control lagi. Ini nih. Di sini nih ya. Nggak perlu ini yang biru yang hijau-hijau itu nggak perlu. Jadi kita langsung ini nggak perlu dites lagi, udahlah. Substantifnya 2, test of details, balance sama satu lagi analitika prosedurnya banyak. Ini nggak perlu kita perhatikan. Tapi kalau ini lumayan efektif gitu ya. Ini berkurang sedikit. Nah, ini berkurang nih ya, yang putih ini berkurang. Jadi disinilah kita mengandalkan pengendalian intern. Audit di sini ideal ya, di sini ideal banget. Kita mengandalkan pengendalian intern di sini. Ini kita andalkan substantif. Jadi di sini test of control ya, di sini yang substantif, yang non kontrol tadi gitu. Ini ya, nanti dibaca-baca lagi lah. Ini sama lah ya. Nah, setelah itu baru nanti kita mendesain prosedur audit untuk setiap tes tersebut. Nah, ini kita langsung ke sini aja nih. Nah, ini ya. Jadi gitu. Jadi yang pertama, ini memang terkait dengan tujuan audit. Tahap 1 adalah merencanakan dan mensisikan pendekatan audit. Sama lah ya, resikonya bagaimana. Ini yang saya bilang tadi, resikonya kita tentukan dulu. Memahami bisnis klien, SPI-nya kita pahami. Prosedur analitis tapi di perencanaan. Ini menentukan nanti prosedur audit waktunya kapan. Jenis buktinya apa? Kita pakai inspeksi, keterangan, prosedur analitis. Nah, tahap 2 test of control. Nah, test of control sama uji substantif atas transaksi, transaction. Inilah yang kita uji. Prosedur auditnya ini nih, prosedur auditnya ini. Tetapi dalam prosedur audit ini kita sebenarnya menguji asersi manajemen. Di sini ada 6. Kalau untuk yang test of control dan transaksi ini ada 6 yang sebenarnya adalah asersi yang perlu kita uji. Nah, saya mau tanya nih sekarang, apa sih asersi manajemen? Kita melakukan prosedur audit itu kuncinya berangkat dari asersi manajemen yang kita uji. Apa itu asersi manajemen? Saya udah berulang kali nih mengajarkan ini ya, jangan sampai salah. Saya mau tahu dulu apa itu asersi manajemen. Silakan saya siapa di sini? Sebentar. Nicholas, mana Nicholas? Kalau saya panggil nggak nyaut, saya anggap alpa ya. Nicholas ada, Malayaki ya. Ada Nicholas? Hadir, Pak. Ya, apa itu asersi manajemen? Saya udah berulang kali nih menjelaskan, harusnya tahu. Wah, ini gimana nih? Kalau nggak tahu asersi manajemen, bubar kita. Karena kuncinya audit itu di situ. Kita mengetes asersi manajemen. Dari kata asersi dan manajemen. Itu intinya tuh. Gimana Nicholas? Jawab sebisanya dulu coba. Representasi pernyataan. Kamu ngelihat ini, ngelihat Ekspresi. nggak boleh ngelihat internet ya. Sepengetahuan kamu ya dari yang apa yang saya ajarkan. Ketahuan itu. Pakai bahasa sendiri aja. Apa Nicholas? Pernyataan manajemen ya, Pak? Yang Iya terkandung apa? dalam laporan keuangan. Iya apa? Pernyataan apa? Ya, ini nggak berarti ini kemarin-kemarin nih. Tazkiyah, mana Tazkiyah? Silakan Hadir, Pak. Tazkiyah. Asersi manajemen itu apa? Pernyataan manajemen yang isinya tentang laporan keuangan gitu, Pak. Ada kas. Masih belum pas. Pernyataan manajemen oke, betul.
manajemen menyatakan apa sih? Gitu loh. Pakai bahasa sendiri aja. Herianto. Hadir, Pak. Mana videonya? Ya apa, Heri? Menurut saya itu asersi manajemen itu pernyataan manajemen ya Pak terhadap materi yang ada di laporan keuangannya, apakah benar-benar ada segitu atau enggak gitu Pak. Oke, hampir. Kalau benar-benar ada segitu atau enggak, asersinya apa? Asersi itu banyak ya. Salah satunya apa tuh? Ini yang ada nih 6 ini. Salah satunya apa tuh? Kas kali Pak di laporan keuangannya Pak. Iya, manajemen menyatakan apa? Bahwa Bahwa kas nilai yang ada di laporan keuangan itu sesungguhnya Pak gitu Pak. Oke, akurat gitu ya. Akurasi Ya. di sini maksudnya, akurasi. Salah satunya itu. Sesuai gitu Pak laporannya Pak. Oke, salah satunya akurasi tadi, akurat nih. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin jawab Pak. Ya, boleh. Aset manajemen itu, manajemen menyatakan bahwa setiap aset yang dia punya itu ada, lalu sudah benar dicatatnya, lalu dimiliki dan juga lengkap Pak. Kalau saya mengerti itu. Oke, jadi lengkap, ada gitu ya. Apakah hanya aset? Semua jenis, semua sih Pak, semua jenis transaksi. Kayak penjualannya, ya ada segitu, benar pencatatannya memang segitu, terus komplit semua sudah dicatat sama dan itu Ya, penjualan oke, ini bagus. semua. Ya, bagus Rivaldi. Ya, betul. Itu udah disimpulkan Rivaldi. Jadi gini ya, ini nggak boleh salah lagi ya. Saya nggak boleh salah. Jadi pahami nih, pahami, jangan dihafal. Kalian menghafal sih jadi bingung. Asersi manajemen itu pernyataan manajemen assertion, assert tuh menyatakan. Jadi gini, ini kalian pahami nih, dengar ya. Ketika laporan keuangan itu jadi, laporan keuangan siapa yang menyusun? Manajemen kan? Manajemen menyusun, ya bagian akuntansi lah. Nanti disusun-susun, jadi manajemen. Kan harus diaudit nih, laporan keuangan. Perusahaan bagus sih pasti diaudit kan. Nah, ketika sebelum diaudit, selesai laporan keuangan, manajemen tuh membuat pernyataan, baik secara tertulis, eksplisit maupun implisit. Nggak menyatakan pun sebenarnya dia dengan menyerahkan itu menyatakan. Pernyataannya begini berarti, Bapak Auditor, saya sudah menyusun laporan keuangan nih. Ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal, catatan atas laporan keuangan. Transaksi, saldo-saldo yang ada di sini, kas tadi di sini, ini occurrence, terjadi, betul-betul terjadi. Gitu. Artinya apa? Ada buktinya loh. Ini memang hasil penjualan sel saya nih, account receivable saya, ada kasnya, ada terjadi loh, betul. Komplit. Gitu. Artinya tidak ada transaksi yang saya sembunyikan. Ini angka segini memang hasil dari transaksi misalkan piutang lah ya. Piutang punya 500 juta. Ini ada 500 customer nih yang bertransaksi sama kita nih piutangnya nih. Saya menyatakan begitu. Oke, akurasi. Akurat nggak? Saya nggak pernah tidak ada angka-angka yang salah gitu. Posting and summarizing. Saya posting ke buku besar dan saya summarization ya. Saya summarize buku besar itu nanti kita summarize, kita jadikan laporan keuangan. Classification. Saya sudah klasifikasi Pak yang utang-utang, piutang-piutang sesuai SAK. Timingnya ada Pak. Dia cut off-nya. Memang transaksi itu di tahun ini berjalan. Presentation, saya sudah presentasikan sesuai SAK. Gitu. Jadi presentasinya begini Pak, kalau ada aset, ada depresiasi, akumulasi penyusutan, sama nanti nilai buku. Ini semua dinyatakan oleh manajemen. Gitu. Manajemen menyatakan, oh ini saya, walaupun nggak begitu ya, biasanya ada secara tertulis bahwa ini tanggung jawab kami. Tetapi kita menyatakan bahwa ini memang dinyatakan oleh manajemen walaupun secara implisit. Itulah auditor nanti ngetes. Bapak bilang komplit, oke saya tes Pak. Ini bahasa sederhananya ya. Komplit nggak? Kalau komplit kan seluruh transaksi dites kan. Seluruh transaksi itu betul-betul di jurnal. Ada transaksi yang nggak di jurnal berarti nggak komplit tuh, disembunyikan. Dia biasanya supaya jangan terlalu banyak lah beban, misalkan bebannya. Waduh bebannya banyak banget nih, kita untungnya nanti dikit. Udahlah beban yang ini kita nggak usah akui gitu kan. Itu berarti dia nggak komplit. Ya kita tesnya caranya gimana?
Yang kemarin tracing, kita uruti dari saldo apakah di jurnal dan sebagainya sampai ini laporan keuangan ya, misalkan saldo piutang neraca 500. Kita telusuri neraca saldonya betul enggak, telusuri lagi posting ke buku besar, sampai jurnal, sampai transaksi-transaksi, bukti-bukti transaksinya. Ini yang namanya adalah memeriksa completeness. Pemerintah posting, betul nggak diposting di sini ke buku besar? Nah, presentation sama occurrence betul nggak ada buktinya? Kalau occurrence tadi terbalik ya tracing. Kalau complete itu dari sini, bukti transaksi betul nggak diposting sampai ke sini. Itulah yang dilakukan oleh auditor. Prosedur audit ini dalam rangka mengetes ini asersi-asersi. Ingat ya, itu ini nggak boleh salah nih. Jadi asersi manajemen, kita berangkat dari asersi manajemen gitu. Ini sama ya. Kalau untuk yang test of details, inilah asersi-asersinya. Asersi itu sebenarnya banyak, ada beberapa. Caranya adalah physical examination. Kalau kita mau melihat eksistensi, manajemen kan menyatakan bahwa aset ada Pak, aset kami nih betul ada kendaraan, ya sudah kita inspeksi. Salah satunya caranya inspeksi. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah nanti penyelesaian audit kita biasanya pakai yang prosedur analitis. Walaupun juga ada nanti di sini test of detail dan balance. Gitu. Oke ya. Nah, ini yang terakhir ada satu lagi ya. Ini sama sih sebenarnya. Mengulang saja, ini yang ikhtisar ya. Oh, sorry, bukan ini. Saya stop dulu. Saya exit. Discard. Nah, ini pertemuan 13 ya. Ini sama ini. Kayak ikhtisar. Ini sama. Kita lihat. Oke, ini mengulang sebenarnya. Jadi intinya adalah ini ya tadi ya. Ini test of details tadi sudah saya jelaskan ya. Saya kembali jelaskan lagi. Ini tipe audit, tipe bukti yang kita caranya nih prosedur audit ini kan, teknik audit, prosedur audit. Biasanya kalau confirmation kita mau ngetes eksistensinya, existence dan occurrence-nya gitu dari saldo. Ini asersi manajemennya nih. Nah, ini semua dalam rangka mengetes asersi manajemen. Ini contohnya ya. Ini sama yang tadi saya sudah jelaskan nih. Bagaimana kita saldo dengan transaksi audit transaction ya, yang tadi yang misalkan antara account receivable dengan sales gitu kan. Ini ada sifat hubungan langsung ya. Jadi misalkan di sini ya, terjadinya gitu ya, keterjadian, ini kan terjadian occurrence ya. Transaksi kita mau melihat salesnya gitu kan. Jadi kita misalkan transaksi penjualan akan meningkatkan piutang usaha. Adanya penjualan ini akan meningkatkan piutang usaha. Ya udah kita tes. Nah, ini juga salah satunya adalah tes of prosedur analitis tadi ya. Ini kalian baca saja ya nanti ya. Ini sama nih. Gitu pas audit kategori ini hampir sama. Kemudian laporan keuangan ya terakhir. Oke. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi nggak boleh salah lagi nih. Jadi tahapan-tahapannya nanti mungkin ini saya matikan dulu rekamannya ya.